7 malam Jumat, job udah mulai melesat tuh, Bang. Job udah mulai jalan. Jadi hampir setiap orang hajatan ya datangnya ke saya, Bang. Sudah berjalan berapa tahun tuh? Hampir 4 tahunan, Bang. 4 tahunan setelah pakai batu itu ya? Setelah pakai batu itu, kebawa ke alam yang lebih dalam lagi. Bukan alam mimpi ataupun alam apa gitu. Kayak seolah-olah saya tuh masih lihat, Bang. Lihat kuburan yang saya tidurin kayak gini nih, Bang. Saya tuh udah dibawa kan ke kuburan, kepalanya di situ, kakinya di sini, saya tepat di kakinya. Tapi bayangan saya udah ada di alam yang lain. Saya harus kayak gini. Jadi ada musriknya juga ya? Iya. Di balik penampilan memukau di atas pentas, terselip suatu kisah nyata yang tak biasa. Adanya janji pada sosok yang tak kasat mata, yang mengikat bakat dengan kuasa kelam. Memanggil penonton untuk menggiring rejeki, menjadi jalan pintas menuju gemerlap dunia. Namun, apakah semua ini nyata? Atau akhirnya akan merenggut jiwa dari Mas Aris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali hari ini kita bisa jumpa lagi ya. Ada narasumber baru lagi. Ini masih muda nih nampaknya. Pengalamannya juga baru tapi dalam nih. Namanya Mas Aris. Ya. Apa kabar Mas Aris? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Aris ini punya kisah di tahun 2000 berapa Mas? 2012. 2012 ya? Iya. Jadi waktu itu Mas Aris melakukan tawasulan ya? Iya. Selama berapa lama itu? Selama sekitaran 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Iya. Jadi pengen usaha yang diwariskan oleh bapaknya ini maju lagi ya? Bener, Mas. Punya grup apa namanya itu? Punya grup Singa Depok. Singa Depok? Iya. Atau sebutannya apa kalau umumnya itu? Kalau umumnya burok, Mang. Burok ya? Iya. Yang suka disewa kawinan atau sunatan itu? Sunatan, iya. Kalau kawinan sih enggak ya? Jarang. Kawinan Jarang. juga ada. Tapi yang bisa pakai. ya? Bisa. Jadi diarak gitu ya keliling kampung Iya, gitu? yang digotong-gotong tuh, Mang. Berapa orang itu isinya? Kalau seluruh personilnya sih anggota sekitar 60 orang. 60 orang ya? 60 orang. Luar biasa banyak Lumayan. banget ya. Lumayan banyak. Berapa jam itu biasanya? Biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ada breaknya nggak? Atau Ada. duhur break, lanjut lagi. Lanjut lagi. Lama sekali ya? Jadi 1 hari hitungannya, Mang. Oke. Iya. Nah itulah salah satu usaha yang Mas Aris perjuangkan ya. Benar. Supaya banyak order begitu ya. Iya. Oke Mas Aris, apa kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang wira swasta sih, Mang. Wira swasta ya. Di bidang apa Mas Aris? Kalau saya sih serabutan masih, Mang. Kadang petani ya, kadang ikut kayak nyari-nyari buah. Tapi pelaku seni juga ya? Masih pelaku seni. Oke, sobat jangan kemana-mana, kisahnya menarik. Jangan skip video ini ya. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Inilah Mas Aris. Begini, Mang Yai. Jadi di awal perjalanan saya, Mang ya. Perjalanan saya itu di tahun 2011 awalnya. Nah, di tahun 2011 itu saya masih duduk di bangku SMK kelas 3. Posisi orang tua udah punya kesenian, Mang. Berapa bersaudara? 3 bersaudara. Paling Saya anak yang kedua. yang kedua ya. Masih ada kakak cowok dan punya adik cewek perempuan. Tahun 2011 itu orang tua saya udah merintis ke dunia Singa Depok, kesenian. Kebetulan di tahun itu kan dipegang sama orang tua saya, Mang ya, selama 1 tahun tuh.
sampai tahun 2012. Nah, tepat di tahun 2012 saya udah keluar sekolah, keluar SMA. Karena basic saya di dunia vokal. Nah, jadi dari kecil tuh udah belajar nyanyi Mang saya tuh. Akhirnya saya diajarin suruh jadi MC untuk di Singa Depok saya itu. Nah, belum ke grupnya orang lain itu, masih belajar di grup saya sendiri. Setelah saya berjalan di MC, dalam menggeluti dunia MC kan, akhirnya kesenian itu dipegang sama saya Mang, diserahin sama saya. Karena emang posisi orang tua udah tua. Akhirnya orang tua saya ngomong sama saya, Riz, karena bapak udah tua, maka kesenian tersebut Aris yang megang, dilanjutin sama kamu, Riz. Nah, saya kan awalnya emang nolak Mang, setengah nolak di situ. Akhirnya saya jawab sama orang tua saya, belum siap Pak, karena saya tuh masih kecil, masih belum jauh pengalamannya. Takut ketika grup ini dipegang sama saya nanti takut kurang laku. Nah, cuma karena paksaan dan dorongan sama dari keluarga juga, karena emang yang nerusin basic orang tua saya, yang terjun ke dunia seni itu cuma saya, sama adik saya juga yang perempuan. Dia lagi nakunin dunia tari Mang. Akhirnya karena dorongan dari keluarga tersebut, orang tua yang nyuruh saya buat melanjutin keseniannya, makanya saya terima Mang. Setelah dipegang sama saya tuh Mang, singkat cerita di tahun 2012 kan ya, 1 tahun berjalan, job kan lumayan terus berjalan kan waktu sama orang tua saya. Ketika sama saya justru malah merosot jobnya. Sepi gitu. Sepi Mang. Saya juga nggak ngerti, nggak tahu apa karena ganti tangan bahasanya kan, ganti tangan ataupun mungkin karena kurang bumbu, kurang promo gitu. Kurang promosi. Nah, kata orang tua zaman dulu sih, bahasanya bahasa Jawa ya, orang Jawa, kurang bumbu. Jadi yang namanya bumbu itu saya juga ngerti ya apa artinya bumbu-bumbu tersebut. Cuma ketika itu akhirnya banyak orang yang ngomong tuh ke saya Mang, suruh datang ke itulah, suruh kesinilah, suruh minta-minta lah apa dan sebagainya. Karena emang saya dari dulu orang tua saya nggak nyuruh-nyuruh saya seperti itu, makanya saya omongan dari orang-orang nggak saya dengerin. Jadi di tahun itu Mang, saya tuh dikasih batu akik dari Bapak Kasmat, sebut aja Bapak Kasmat ya. Nah, Bapak Kasmat itu temen dari kakek saya Mang. Nah, saya juga nggak tahu batu akik yang udah berbentuk cincin ya, warna merah tuh batunya warna merah, yang dikasih sama Bapak Kasmat tersebut. Saya nggak ngerti kegunaannya buat apa, fungsi maknanya nggak tahu buat apa. Cuma karena itu pemberian dari orang tua, makanya saya terima Mang, batu akik yang diberi sama Bapak Kasmat tersebut. Cuma karena saya yakinin iyalah mungkin batu ini ada manfaat dan kegunaannya, makanya saya pakai Mang. Saya pakai. Setelah itu kesenian ya memang masih tetap berjalan, cuma nggak kayak dulu waktu dipegang sama bapak saya kan. Masih tetap sepi. Masih tetap sepi Mang. Belum ada khasiat apa-apa tuh. Kalau jalan sih tetap jalan, cuma nggak rame kayak dulu waktu sama bapak saya. Singkat ceritanya, di tahun 2012 tersebut ada acara unjungan buyut Mang. Itu adat dari keluarga saya. Unjungan ya? Iya. Apa itu? Unjungan buyut itu potong tumpang Mang. Jadi namanya apa ya? Pesta haul. Pesta haul buyut tuh. Orang yang udah meninggal, sesepuh, kebuyutan kan. Nah, disitulah karena setiap tahun biasanya diunjung, potong tumpeng kan. Paginya dipotong, malamnya sebelum potong tumpeng itu kita biasanya tunggu di situ. Tunggu buyut. Tepat posisi buyut saya itu ada di TPU, Mang. Jadi di tempat pemakaman umum. Kayak di situ kan, di situ banyak makam, Mang. Dan waktu itu
saya masih muda banget, baru lulus SMA. Bisa dibilang masih jadi MC muda lah. MC muda di situ. Tidur di situ saya tuh, Mang. Tidur di kuburan, tepat di tempatnya buyut saya tersebut. Namanya Buyut Gede. Nah, kebujutannya nama Buyut Gede. Di situ udah ada kutanya, Mang. Jadi kayak semacam rumah, ada tempat buat buyut, ada tempat buat istirahat orang-orang yang mau ziarah ke situ juga. Sekitar jam 11-an, Mang. Jam 11 malam. Saya tuh istirahat. Bukan di tempat kuburannya, bukan. Tapi di tempat buat tawasulan. Nah, tempat buat tawasul itu saya istirahat, tidur kan. Ngantuk karena posisi udah malam, udah ngantuk. Ada bapak saya, ada juga kakak bapak saya yang ada di situ. Ada bertiga yang ada dalam, yang lain pada di luar. Keluarga yang lain di luar tuh, Mang. Nah, akhirnya saya istirahat. Samping kanan saya orang tua saya, dan di samping kiri saya ada tempat kedupan. Dupa buat kemenyan tuh. Nah, biasanya kan kalau yang mau ziarah ataupun mau tawasulan bakar kemenyan di situ. Saya tidur di samping dupa tersebut, Mang. Jam 12-an kayak ada yang bangunin, Mang. Akhirnya saya terbangun. Terbangun dari tidur saya, ternyata yang bangunin saya itu sosoknya orang tua. Orang tua pakai jubah putih, pakai ikat putih juga di situ. Nah, ngobrol lah saya sama orang tua tersebut. Karena posisi saya juga nggak tahu dia siapa, orang tua itu datang dari mana kan, saya nggak tahu. Nah, di situ ada percakapan saya sama orang tua tersebut. Bilang, "Cung, titip," bahasanya. Itu pakai bahasa Jawa, Bang. "Cung titip." Yang diliatin itu ternyata batu, kayak batu akik, warnanya hitam. Akhirnya karena dia bilang cung titip, saya terima, Mang. Batu tersebut saya terima. Setelah saya terima, saya terbangun lagi dari mimpi. Dari tidur saya terbangun. Nah, kirain saya itu nyata. Ternyata kan saya terbangun. Cuma ketika saya terbangun, yang jadi keganjalan tuh, Mang. Batu akik yang saya pakai, yang dulunya batunya warna merah, setelah saya dalam mimpi dikasih batu yang warna hitam, akhirnya batu yang saya pakai itu warnanya rubah hitam. Batu yang saya pakai, cincin yang saya pakai, cincin pengasihan yang dari Bapak Kasmadi itu kayak nyala, Mang. Itu proses perubahannya gimana ya dari hitam ke merah? Tahu nggak? Saya nggak tahu, Mang. Tiba-tiba aja begitu. Tiba-tiba aja hitam. Makanya di situ saya kan kaget, Mang. Kayak seolah-olah ada keganjalan lah. Kenapa nih? Kan di posisi tidur saya samping sama bapak saya tuh. Akhirnya tepat setelah saya lihat jam ya. Setelah saya lihat jam itu tepat nunjukin jam 12 lewat, Mang. Jadi udah mau masuk ke jam 12:30. Saya bangun orang tua saya, Mang. Karena emang posisi saya itu udah gemeter, panas dingin tuh, Mang. Takut. Pokoknya heran lah, ngerasa heran. Akhirnya saya tanyain sama orang tua saya, Mang. Pak, bangun, Mak. Kenapa katanya kan? Dia kaget juga lah. Kenapa tiba-tiba dibangunin itu kan? Akhirnya saya cerita sama orang tua saya itu, Pak. Batunya kita, pakai bahasa Jawa, bahasa saya, Mang, ya. Pak, batunya kita ganti warnanya. Lah, iya kenapa tuh? Gimana ceritanya? Akhirnya kan nanya dia. Setelah ditanya sama orang tua saya tersebut, akhirnya saya ceritain, Mang. Kalau saya itu pas waktu tidur ada yang bangunin. Ada yang bangunin orang tua yang pakai jubah warna putih, pakai ikat warna putih juga. Saya nggak tahu dia siapa kan. Saya jelasin tuh sama orang tua saya kalau saya nggak tahu dia siapa. Ya udah gampang. Nanti setelah ini, setelah selesai acara unjungan, konsultasi lah. Ngobrol sama Bapak Waria. Bapak Waria itu kakak dari bapak saya, Mang. Setelah acara unjungan selesai, besok malamnya saya datang ke rumah kakak bapak saya itu, ke Bapak Waria. Saya sih manggilnya Pak, ya. Bapak ya gitu kan. Akhirnya saya datang ke situ, Mang. Ya. Setelah saya datang ke situ, saya ceritain kalau
saya ini lagi takut. Dalam arti takut batu yang dulunya saya pakai warna merah tiba-tiba ganti warna hitam. Dan saya juga kebawa mimpi waktu tidur di buyut gede itu. Saya jelasin ke Bapak Warya. Kata Bapak Warya, ternyata orang tua yang bangunin saya itu ya buyutnya, man. Buyut gede. Gitu. Jadi seolah-olah kayak saya tuh dikasih petunjuk, saya suruh jalanin ritual, jalanin tawasul, jalanin puasa, apa gitu. Kayak seolah-olah saya tuh dititipin amanah sama buyut gede itu, Bang. Nah, mungkin ya yang namanya keluarga kan ya, lihat anak cucunya yang masih hidup gitu, lihat anak cucunya lagi susah ataupun lagi butuh bantuan mungkin kan ya. Itulah di situ. Jalan saya dikasih petunjuk sama buyut gede. Nah, akhirnya karena kata Bapak Warya, yakunku buyut gede. Berarti buyut gede ngasih batu tersebut, ngasih petunjuk sama kamu, ngasih jalan bahasanya. Kamu siap enggak buat jalaninya? Kata Bapak Warya kan. Karena batu tersebut titipan ya bukan sembarangan katanya. Nah, akhirnya saya kan di situ. Saya bingung juga, Bang. Saya kan masih kecil ya. Yang dimaksud siap tidak buat jalaninya tuh, saya belum ngerti. Belum paham. Makanya saya ngomong kan. Nah, kalau saya nggak siap, batu yang saya pakai ini gimana? Kan biasanya kayak gitu. Akhirnya dikasih omongan lagi lah sama Bapak Warya. Nah, kata Bapak Warya, ya kalau nggak siap, ya gimana? Itu tuh udah jadi petunjuk supaya kesenian kamu bisa jalan lagi. Ya udahlah. Kalau emang seharusnya saya suruh jalan sesuatu, kalau emang saya dititipin mandat sama buyut gede, kasih petunjuk supaya kesenian dan grup saya bisa jalan, ya udah, saya mau nyoba gitu. Kata saya kan gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya nyoba. Nah, akhirnya kata Bapak Warya nyuruh saya suruh ziarah, suruh tawasul setiap malam Jumat, Mang. Tepatnya disuruh 7 Jumat berturut-turut. 7 Jumat berturut-turut itu saya di jam 11 sampai jam 12, biasanya 1 jam. Jadi jam 11 itu saya udah berangkat ke kuburan buyut, Mbah Buyut. Nah, jam 12 boleh pulang tuh, selesai kan? Berarti boleh pulang. Cuma kan saya bilang sama Bapak Warya, Pak, kalau saya sendirian datang ke kuburan, ke makamnya buyut gede, saya nggak berani, Pak. Kata saya kan, ngomong sama Bapak Warya tuh. Akhirnya Bapak Warya bilang, ya udah, kan ada 7 Jumat. Selama 6 Jumat, ditemani sama orang lain, sama teman, nggak apa-apa. Tapi nanti di Jumat terakhir, tepat di Jumat Kliwon, Mang. Di Jumat terakhir, tepat di Jumat Kliwon, harus datang sendiri. Semacam apa ya? Hal yang harus saya jalanin, Mang. Hal yang harus saya lakuin. Karena tepat di Jumat terakhir itu namanya Jumat Pati Geni. Jumat Pati Geni itu saya dari hari pokoknya 7 hari, Mang. Setelah malam Jumat yang ke-6, paginya saya suruh puasa. Terus malam Jumat saya masih puasa juga. Itu puasa muti. Di Jumat pertama, karena Bapak Warya ngizinin saya sama temen kan, buat tawasul ke kuburan buyut gede tuh. Akhirnya saya ngajak teman, Mang. 3 orang di situ yang saya ajak. Saya, Doni, Agung, sama Dharma. Nama-nama tersebut udah saya samarkan, Mang ya. Nah, jadi saya ditemenin sama 3 teman saya tersebut. Di Jumat pertama sih saya jalan kaki, karena memang nggak terlalu jauh dari rumah saya ke kuburan buyut gede. Di situ saya ziarah, Mang. Yang namanya ziarah tawasul ya, doa masing-masing kan, Mang. Sambil kayak tali lah. Doakan di situ. Di Jumat pertama sih aman-aman saja, Mang.
nggak ada hal-hal yang ganjil, nggak ada hal-hal yang aneh gitu kan. Akhirnya Jumat berikutnya, Jumat yang kedua, saya ke situ lagi tuh Bang. Nah seperti biasa kan setiap malam Jumat, karena di situ buat kita ngobrol-ngobrol santainya juga sambil bawa kopi Bang, saya tuh biasanya bawa termos kan buat bikin kopi di situ, bawa rokok apa. Jadi saya datang ke situ dari jam 10, nyantai-nyantai, jam 11 udah mulai tawasul sampai jam 12. Nah selama jam 10 sampai jam 11 itu kita bikin kopi, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, sambil ngerokok-ngerokok apa. Di Jumat yang kedua nih Bang, yang agak serem menurut saya. Jadi ternyata teman-teman saya tersebut yang 3 anak, itu si Dharma sama si Doni, lihat sesuatu Bang. Cuma bukan di area buyutnya. Karena itu kita ada di tengah-tengah TPU kan tempatnya, tempat pemakaman umum. Di situ di luar area Mbah Buyut ada pohon yang gede. Itu kalau di kita namanya pohon keserut. Gede Bang, kayak semacam pohon beringin, tapi bukan beringin karena daunnya gede-gede, lebar-lebar. Kata orang kampung saya, pohon itu tuh pohon yang angker. Itu deket banget lokasinya sama buyut gede. Nah, kan pintu kebuka. Kita kan di dalam gapura, dalam tempat kan, tempat kebuyutan. Pintu kebuka. Dari pintu itu kelihatan ada pohon. Nah, disitulah kita sedang enak ngobrol kan, sambil ngopi-ngopi, belum mulai tawasul tuh Bang. Belum mulai tawasul. Tiba-tiba lihat sesuatu tuh, si teman saya tuh. Karena memang posisinya ngadep ke luar. Si Dharma sama si Doni tuh. Kalau saya kan berhadapan sama dia, jadi saya nggak tahu posisi di belakang saya sih Bang. Nah, yang 2 itu melihat sesuatu di pohon tersebut. Nggak tahu wujudnya kayak apa, tapi katanya sih tinggi, besar, itu hitam. Detailnya seperti apa itu? Detailnya itu wujudnya gede Bang, tinggi besar, hitam. Jadi kayak bayangan serupa sama pohon itu. Kayak bentuk orang tapi tinggi besar. Tingginya sama kayak pohon tersebut. Matanya seperti apa? Matanya merah Bang. Ada ya, kelihatan. Jadi yang kelihatan itu matanya doang. Kalau posisi mulut sama yang lain enggak. Di situ dia kan mulai ngomong sama saya tuh. Wis, ada sesuatu tuh belakang. Takut saya. Gimana ya katanya. Tuh kan. Saya kan nggak berusaha kayak nakut-nakutin dia juga, enggak kan Bang. Karena saya di situ posisi saya yang lagi butuh gitu. Saya yang butuh ditemani sama mereka, karena posisi saya juga emang bener-bener takut tuh Bang, merinding. Kalau nggak ada mereka ya saya juga pasti lari. Saya ngomong sama teman-teman nih, udahlah nggak apa-apa, itu paling apa bayangan itu, apa kabut ataupun apa gitu. Saya berusaha ngeyakinin, nenangin mereka. Akhirnya mulai tuh jam 11 kan. Jam 11 kita mulai tawasul kan. Seperti biasa. Setelah selesai tawasul, pulang kan kita. Nah, barulah tuh di rumah mereka nyeritain. Kalau mereka lihat wujud yang kayak gitu, apa dan sebagainya. Kalau tadi sih cuma nunjuk ke saya doang. Akhirnya mereka ceritain di rumah kan. Karena di situ mungkin serem juga kalau cerita di situ. Nah, di Jumat yang ketiga itu udah mulai berkurang tuh Bang, yang ikut sama saya tuh. Yang tadinya saya ke situ 4 orang kan, ada Dharma, Agung sama Doni. Nah, ternyata si Dharma yang tadinya ngeliat tuh, yang tadi bisik-bisik sama si Doni, nyerah dia. Jumat yang ketiga nggak ikut dia. Cuma kita bertiga, saya, Agung sama Doni. Nah, di Jumat yang ketiga Bang, itu kayak seolah-olah apa ya, cuaca tuh nggak dukung kita Bang. Dari jam 9 sampai jam 10 pas mau kita mau berangkat tuh, sampai jam setengah 11-an lah. Tuh angin tuh gede Bang.
hujan gak hujan, tapi angin gede. Jadi ketika kita persiapan mau berangkat tuh kehalang sama angin tersebut. Seolah-olah ya angin tuh ngelarang kita suruh datang ke kuburan. Akhirnya setelah jam setengah 11, angin udah mulai agak mending kan, nggak gede tuh. Saya paksain tuh, saya nekat kan. Berangkat, nyampe sana aman-aman saja. Nggak ada. Jumat keempat aman. Jumat kelima. Nah, di Jumat kelima ini, Mang. Kan saya biasa ada temen nongkrong, temen ngopi, temen ngerokok itu kan di rumah. Ada teman-teman yang biasanya nggak pernah datang, maksudnya setiap Jumat nggak pernah datang ke rumah saya. Ini ada 2 orang yang datang. Sebut aja namanya Rizal sama si A. Jadi yang 2 ini seolah-olah mau ikut, pengen ngikut. Tapi yang Rizalnya nih, Mang, pengen ngikut nyoba gitu, katanya ngapain sih siap malam Jumat di situ. Saya kan gak pernah jelasin, Bang, kalau saya mau punya tujuan ini, tujuan itu. Enggak, saya cuma bilang ke anak-anak, yuk temenin saya yuk, pengen ziarah, pengen nyekar gitu bahasanya kan, pengen tawasulan di kuburan Babuyu gitu. Saya nggak pernah jelasin saya tujuannya apa ke situ. Yang lain juga nggak tahu saya disuruh ngelakuin apa, suruh apa ya. Mereka cuma taunya saya tawasulan biasa gitu. Akhirnya si Rizal ini ngotot pengen ngikut, Mang. Saya juga nggak enak hati juga kan, Bang. Mau dilarang sama saya, ya gimana, namanya teman tongkrongan kan. Mau suruh apa ngikut bareng sama saya, takut ya kecewa, ngapain gitu ke sana, ngapain kan. Nah ujung-ujungnya nanti saya juga nggak konsen juga kan, Bang. Cuma karena saya nggak enak hati tuh, si Rizal ngikut. Yang satunya nih, Mang, si A nih, orangnya penakut banget, Mang. Jadi seolah-olah dia mah nggak mau ngikut sama saya tuh, cuma karena dipaksa sama si Rizal. Karena datang ke rumah saya barengan sama si Rizal kan, yang satunya ini nggak mau diajakin tuh, nggak mau diajak sama Rizal. Akhirnya dipaksa sama Rizal kan. Cuma sebelum berangkat tuh dia udah pucat sendiri tuh, Mang, mukanya tuh. Si temennya Rizal nih mukanya udah pucat, kayak seolah dia emang takut dasarnya, nggak pernah malam-malam ke kuburan apa gitu kan. Udah ganti pendamping ya? Pendamping sih yang 2 tetap, cuma Jadi nambah personil 2. Tambah iya, rame. nambah rame. Jadi yang tadi di Jumat yang ketiga keempat kita cuma 3 orang, Bang. Sekarang udah ganti, ada 5 orang. Nah bawa biar kan, saya datang ke situ, cuma ada sambutan di awal kedatangan saya, Bang. Jadi setelah saya nyampe di TPU, saya belum masuk ke tempat pemakamannya tuh, Bang. Baru markirin kendaraannya tuh. Tiba-tiba pas saya markirin, ada suara ketawa, Bang. Ada suara ketawa kayak suara perempuan gitu. Ketawa, nyambut saya tuh. Gitu. Cuma kayak suara burung, apa ya? Burung ngoceh-ngoceh tuh, Bang. Kayak gitu suaranya. Termasuk temannya si Rizal udah panik kan. Udah Riz lah, pulang aja lu Riz. Pulang aja katanya. Saya kan berusaha nenangin, Bang. Jangan dulu lah, apa paling suara burung kata saya gitu kan. Kita baru nyampe, lanjut aja yuk. Nah, cuma kan udah dipaksa sama saya kan, Bang. Dipaksa sama saya, suruh nemenin saya ke situ tetep kan. Akhirnya mereka ngikut. Pas turun dari minikar, baru sekitar 2-3 langkahan kita, suara itu muncul lagi, Bang. Kayak seolah-olah ya nakutin kita gimana gitu. Kalau merinding, Bang. Dibilang merinding, takut ya takut. Karena posisi malam, terus suara kayak jelas dibilangnya suara Nyi Kunti. Suara itu. Cuma nggak tahu wujudnya kayak apa, makanya saya maksain kan. Ya udahlah, ayo paling suara burung gitu. Saya berusaha nenangin mereka, yakinin anak-anak tuh. Akhirnya ketika saya nyampe di tempat buyut gede,
kan itu ada pintu. Ada pintu tuh. Tepat di pintu masuk ada ular, Bang. Jadi ular tuh nggak ngalang-ngalang kita madep, enggak. Ular tersebut nggak berada di tengah-tengah terus ngadep ke saya, bukan. Tapi ular itu bolak-balik di pintu, Bang. Jadi seolah-olah saya mau melangkah tuh ya nggak bisa karena ada ular bolak-balik. Nah, akhirnya kan di situ ada yang namanya tongkat kayu tuh. Mungkin bekas sapu ya. Bekas sapu, akhirnya saya ambil kan. Nah, ular itu dibuang sama saya. Ketika ular udah saya buang, udah digores sama itu kan kayu, saya bisa masuk sama anak-anak. Fokusnya kita ketika kita lagi tawasul, tiba-tiba muncul suara aneh tuh, Bang. Di belakang saya tuh, tepat di pohon-pohon yang keserut itu, ada suara kayak orang lagi nyapu pakai sapu lidi tuh, Bang. Srek, srek, srek. Nah, saya tuh heran juga kan. Masa malam-malam terus di tengah TPU ada yang nyapu. Cuma saya fokusin tawasul, Bang. Yang lain sih udah nggak fokus kayaknya. Paling fokus pas mokus-mokusin, tepatnya bukan fokus, tapi mokus-mokusin pas kita sedang la ilaha illallah gitu kan. La ilaha illallah. Kalau penjaga kuburannya nanya nggak? Penjaga kuburan nggak pernah ada, Bang. Nggak ada di situ ya? Kalau malam nggak ada, paling sore. Paling kalau malam Jumat Kliwon itu sampai jam 10, jam 11 ada penjaga kuburan. Tapi kalau Jumat-Jumat biasa nggak ada penjaga kuburan. Dan kalau emang buyut tersebut itu kan buyutnya saya. Jadi nggak ada kuncen yang nunggu kunci. Kita tinggal ambil kunci sama keluarga. Gitu. Tinggal kita datang, kuncinya kita bawa gitu. Kalau di buyut itu, emang di TPU tersebut bukan cuma buyut kita. Bukan cuma buyut gede, tapi buyut-buyut lain juga ada. Yang jadi anehnya nih, Mang, setelah kita selesai tawasul tuh ya, mau pulang kan, mau keluar tuh. Kalau itu sih udah berlalu ya, suara yang tadi orang nyapu tuh. Udah nggak kita hirauin, meskipun takut mah, merinding. Cuma karena kita posisi di dalam, itu suara ada di luar kan, tepat di pohon-pohon yang gede itu, kita hirauin. Pas kita mau keluar, nah itu tuh ada burung, Bang. Ada burung kayak semacam burung sawah yang putih tuh warnanya. Burung tuh dari jauhan terbang, terus nemplok di pohon yang udah mati. Pohon tuh udah nggak ada daunnya, Bang. Awal terbang sih Bang burung kelihatannya, Bang. Cuma setelah difokus gitu kan, lama. Yang nemplok tadi ternyata bukan burung, Bang, yang saya lihat. Kalau anak-anak sih yang mungkin nggak tahu lihat atau enggak kan, lihatnya burung. Yang nemplok di pohon itu bukan burung, tapi kayak wujud Nyi Kunti yang sedang ayun-ayunan kakinya tuh, Bang. Kayak gini nih, Bang, posisi, Bang. Sambil ayunan, sambil megangin itu rambutnya tuh. Saya tuh nggak cerita sama anak-anak, karena kalau saya cerita anak-anak bisa lari, Bang. Saya diem aja. Itu pas mau keluar ke pintu. Cuma kebetulan di saat itu anak-anak yang di depan nih nggak ada yang lihat, Bang. Nggak tahu ada burung nemplok, tahu nggak? Ya saya nggak tahu gitu kan. Ada posisi Nyi Kunti yang sedang ayun-ayunan di depan, di atas pohon itu. Ngelihat apa enggaknya saya nggak tahu. Saya cuma diam. Posisi saya di belakang, Bang. Ya pulang. Jumat ke-6 saya ngobrol tuh. Konsultasi lagi sebelum kita datang ke kuburan.
Akhirnya sebelum kita tawasul ke Jumat 6, saya datang lagi ke Bapak Waria. Nah, saya konsultasi lagi sama Bapak Waria. Pak, saya udah masuk ke Jumat ke-6. Katanya saya suruh ngelakuin sesuatu gitu, suruh jalanin sesuatu. Apa yang harus saya jalani? Saya kan nanya sama Bapak Waria. Ya, Bapak Waria baru bilang tuh, karena saya suruh mandi dulu, suruh keramas katanya di Jumat ke-6 itu. Karena paginya saya suruh jalanin puasa muti. Nah, puasa muti ini bukan sekedar puasa dalam arti saya cuma makan makanan yang putih ataupun gimana bebas buat ini itu, enggak. Yang namanya puasa yang saya jalanin ini, pokoknya selama 7 hari saya nggak keluar rumah. Saya nggak keluar rumah, nggak makan, nggak minum, saya cuma dapat makan maghrib misalnya. Maghrib nih saya makan, Mang. Saya cuma makan nasi putih sama air 1 gelas. Tuh, setiap hari. Dari jam 6 malam, makan lagi jam 6 malam lagi. Saya cuma di dalam rumah, dalam ruangan. Itu khusus dalam kamar, Mang. Nah, di rumahnya Bapak Waria juga. Karena emang di situ disuruhnya saya jangan sampai ketemu sama orang lain. Itu baru dikasih pengarahan ke niatannya aja kan, Mang. Akhirnya di malam tawasul, malam Jumat ke-6, saya lakuin tawasul seperti biasa kan. Cuma itu malam Jumat ke-6 saya cuma bertiga, Mang. Saya, Agung sama si Dharma. Itu bisa, maksudnya berjalan lancar lah, nggak ada godaan yang kita dapetin. Akhirnya paginya saya datang dan niatin buat puasa muti itu. Datang ke Bapak Waria, terus saya jalanin puasa muti di rumahnya Bapak Waria gitu kan. Pas malam Jumat terakhir, tepat di malam Jumat Kliwon, Mang. Nah, malam Jumat Kliwon, saya tuh disuruh datang sendiri. Disuruh tawasulan sendiri, disuruh ziarah sendiri. Pokoknya saya dilarang tidur, dilarang merem mata. Nggak boleh ngantuk saya. Karena Jumat yang terakhir itu saya sambil mati geni di puasa saya. Dari pagi Kamis kan, Kamis pagi, terus kita masuk ke malam Jumat, tawasul. Saya sendiri, kalau merinding mah, kayaknya udah nggak merinding lagi tuh. Waktu saya datang udah nggak merinding, dari jam 10 sampai jam 11 tuh. Cuma saya tuh keteledoran, Mang, di Jumat itu, Jumat yang terakhir. Saya disuruhnya pulang jam 1:30, udah pulang. Tuh. Ternyata saking mungkin capeknya saya, ngantuknya saya tuh, Mang. Saya tidur di situ. Jam 1-an, saya tidur, Mang. Tidur di kuburan itu. Pas saya ketiduran jam 1 itu, Pak, saya tuh udah kayak kebawa ke alam yang lebih dalam lagi. Bukan alam mimpi ataupun alam apa gitu. Kayak seolah-olah saya tuh masih lihat, Mang. Lihat kuburan yang saya tidurin kayak gini nih, Mang. Saya tuh udah dibawa kan ke kuburan, kepalanya di situ, kakinya di sini, saya tepat di kakinya. Udah kayak gini nih, Mang. Saya tuh cuma nyangga kepala saya nih, Mang, pakai tangan. Kayak seolah-olah saya masih bisa ngelihat kuburannya. Tapi bayangan saya udah ada di alam yang lain. Saya ditemuin lagi tuh sama kakek itu. Cuma bukan buat ngobrol kakek itu. Jadi saya ngikut di alam tersebut, saya ngikutin kakek yang baju putih itu, Mang. Nggak tahu kemana arahnya. Saya ngikutin dari belakang terus. Saya pengen tahu siapa dia gitu. Nggak tahu mukanya, nggak tahu arahnya kemana. Saya ngikutin. Saya nggak pernah nyampe ngikutin dia dari belakang. Nggak pernah kesusul-susul, Mang. Nah, akhirnya saya kebangun pas azan subuh. Ketika suara azan, baru tuh saya tuh udah mulai kebangun dari tidur saya, Mang. Setelah itu saya pulang kan. Terus ditanyain sama Bapak Waria, gimana tadi malam? Katanya tidur enggak? Saya bilang ya tidur.
karena emang nggak tahu saya kecapean ataupun apa gitu ya, saya tidur. Cuma yang saya bilang tuh Mang, kalau saya tuh tidur tapi seolah-olah kayak nggak tidur. Saya masih bisa lihat itu kuburan, masih ngomong apa. Cuma alam saya kayak seolah-olah saya di alam luar. Akhirnya saya ceritain lagi ke Bapak Waria, Pak, tadi malam saya ketemu lagi Pak sama Bapak yang pakai baju putih, Bapak yang pakai jubah putih itu. Ngobrol apa lagi katanya, dikasih apa lagi? Bapak Waria kan bilang kayak gitu. Saya bilang enggak Pak, saya nyamperin enggak kesamper-samper. Saya datengin dia tambah jauh, saya kejar dia makin jauh gitu. Saya jelasin ke Bapak Waria. Kata Bapak Waria bilang lagi kan, berarti tidur kamunya. Seharusnya kalau pati geni ya nggak boleh tidur. Terus gimana Pak, gagal tak? Kata saya gitu kan. Gagal tak Pak? Enggak katanya. Yang namanya kerja itu pasti ada bayarannya, kata Bapak Waria kan. Entah itu gagal ataupun enggaknya, ya udah dijalanin, berarti ya tinggal nunggu bayarannya aja. Alhamdulillah Mang, setelah itu sekitaran udah 3 mingguan setelah selesai saya ngelakuin 7 malam Jumat tuh, 7 malam Jumat, job udah mulai ngesat tuh Mang. Job udah mulai jalan. Alhamdulillahnya grup saya, bukan saya sendiri tapi grup saya udah mulai jalan. Dari sebulan cuma libur 3-4 hari Mang. Jadi hampir tiap hari tuh jalan terus selama 6 bulan Mang. Yang namanya musiman kan, satu musim 6-5 minimal, 5 bulan 6 bulan kan. Itu kita selama sebulan cuma libur 4 hari 3 hari berjalan. Mungkin karena batu pengasian yang warna hitam itu, batu petunjuk yang dari buyut gede itu. Akhirnya berjalan kan, udah mulai muncul nama nih, nama dari grup saya. Oh, kesenian ini, kesenian itu kan, Singa Depok ini gitu kan. Selentingan dari orang-orang tuh ya udah mulai ada daya tarik dari kesenian saya. Udah mulai banyak yang suka, banyak yang kenal gitu kan. Jadi hampir setiap orang hajatan ya datangnya ke saya Mang. Sudah berjalan berapa tahun tuh? Kalau kesenian dari tahun 2012 berarti. Bukan ramenya itu? Oh, ramenya hampir 4 tahunan Mang. 4 tahunan setelah pakai batu itu ya? Setelah pakai batu itu 4 tahun Mang. Nah, ini kita balik lagi ke Bapak Kasmad Mang. Saya kan dititipin. Awal yang ngasih batu itu Bapak Kasmad. Kata si Bapak Kasmad, ketika udah pakai batu ini, larangannya cuma di toilet. Jadi kalau misalkan saya mau ke toilet, mau kencing ataupun mau apa, itu harus dilepas Mang. Itu pantangan yang pertama yang dikasih sama Bapak Kasmad. Dia nggak nyuruh saya suruh ngelakuin ini, suruh ngelakuin itu, nggak ada omongan apa-apa. Cuma ketika saya ngejalanin puasa ataupun apa, itu yang ngasih pengarahan Bapak Waria, kakak dari bapak saya. Itu udah berjalan setiap tahun, maksudnya setiap saya mandi ataupun apa, saya lepas pasti Mang. Cuma ada kejadian yang ngeganjel lagi Mang. Nah, batu itu karena saya sering dipakai kan, sering saya lepas juga ketika saya mandi ataupun apa kan. Pas kejadian tersebut saya lagi manggung Mang. Lagi ngejob di tahun 2016an. Saya lagi ngejob, tapi bukan job Singa Depok Mang. Itu job nge-MC di organ. Kalau Singa Depok kan cuma siangnya aja, kalau organ siang malam Mang. Iya, dangdut, di dangdutan. Jadi di job organ itu kan saya nggak pulang karena jobnya siang malam. Pas sore istirahat mau mandi saya tuh lepas Mang. Ketika saya masuk ke toilet, cincinnya yang saya pakai itu saya lepas, saya taruh di tempat dan gantungan baju tuh. Cuma pas selesai mandi, saya pakai baju, saya keluar lupa.
cincin itu nggak saya pakai, nggak saya ambil bang. Nah pas saya nyadar ketika saya udah nyampe rumah bang, selesai MC. Saya selesai MC tuh udah nggak ada. Cuma pas saya ingat, ya saya ketinggalan di kamar mandi itu bang. Jam 1 nyampe rumah, saya tertidur saking capeknya. Tertidur. Pas paginya saya kebangun. Nah batu tersebut yang tadinya ketinggalan di kamar mandi, saya ketinggalan tuh bang, udah ada di samping saya, di sebelah bantal saya. Bahkan kejadian hilangnya batu itu udah 2 kali saya hilang, tapi ujung-ujungnya ketemu lagi di tempat saya. Hilang sehari 2 hari, ada lagi bang, pasti ketemu lagi. Nah, cuma yang paling saya heranin pas di tahun 2018 bang, kejadiannya. Nah, kejadian hilang batu itu setelah Bapak Kasmad itu meninggal. Awalnya. Jadi Bapak Kasmad itu meninggal di tahun 2018. Saya masih tetap manggung, tetap ngejob kan. Tetap ada job tuh, masih belum hilang batu akik. Batu yang saya pakai, batu pengasihan itu yang tadinya sering hilang masih ketemu lagi, masih saya pakai. Nah, di tahun 2018 itu saking banyaknya job bang, singkat cerita saya tuh udah mulai ada sifat sombongnya, sifat jumawa, udah mulai banyak duit saya. Akhirnya dari situ bang, di tahun 2018 Bapak Kasmad meninggal. Tiba-tiba terakhir saya pakai cincin itu, pakai batu akik itu, saya manggung di daerah, sebut aja daerah Karangragas, sebut aja di daerah situ mah. Jadi job siang malam saya tuh. Nah, job siang malam tanpa saya lepas, tanpa saya taruh di mana nggak tahu, tiba-tiba batu akik itu nggak ada di tangan saya mah. Itu saya nggak ngerasa ngelepas, nggak ngerasa saya naruh di mana, kayak batu akik itu masih saya pakai. Cuma pas pulang dari situ, dari job situ, tiba-tiba di rumah bangun tidur saya udah nggak pakai batu akik. Tapi setelah itu kan saya nanya lagi pak, nanya lagi tuh, datang lagi ke rumahnya Bapak Waria, kakak dari bapak saya itu. Tanyain lagi, Pak, batu akik yang saya pakai, yang biasanya hilang ketemu lagi, itu nggak ada Pak, kata saya gitu kan. Ini nggak tahu udah 3 sampai 4 hari nggak ketemu, belum balik. Nah kata si Bapak Waria kan emang tadi dilepas di mana? Saya bilang enggak saya lepas Pak. Batu yang saya pakai, cincin yang saya pakai nggak pernah saya lepas. Cuma nggak tahu, tiba-tiba saya bangun tidur, cincin yang ada di tangan saya nggak ada. Saya kan bilang jelasin kayak gitu sama Bapak Waria. Akhirnya Bapak Waria bilang lagi ke saya, berarti itu karena kesalahan kamu, Riz. Dari situ saya mulai nanya sama Bapak Waria lagi, yang dimaksud kesalahan saya itu apa gitu, kata saya kan. Saya ngelakuin kesalahan apa Pak? Nah Bapak Waria bilang, kamu habis ngelakuin apa? Di situ maaf saya buka Jadi karena rasa sombong saya, karena saya jumawa, banyak duit gitu kan, akhirnya saya tuh kenal sama dunia malam. Udah terlena sama dunia luar saya. Pulang ngejob, job siang malam seharusnya pulang, saya nggak pulang. Saya mampir di tempat kafe, tempat karaoke. Saya mulai kenal sama yang namanya miras. Pokoknya udah kelewat batas pergaulan saya di situ. Karena emang posisi saya belum nikah, belum punya istri gitu kan. Jadi ya tanggungan saya cuma saya sendiri sama keluarga saya. Akhirnya saya jelasin itu sama Bapak Waria, dan Bapak Waria bilang, berarti itu kesalahan kamu. Sebenarnya di situ saya juga suruh
ngelakuin puasa lagi kan, supaya batu yang hilang itu bisa ketemu lagi, kata Bapak Warya. Cuma karena saya udah terlanjur terjun di dunia situ kan, belum sempet saya puasa tuh Mang. Nah, sekitar di minggu kedua saya udah nggak megang batu tersebut, pas mau ngejob di job organ lagi Mang. Bukan Singa Depok saya, tapi di job organnya. Ya memang organ saya tuh Mang. Cuma kan kalau Singa Depok kan pagi ya, kalau organ kan jam 11, jam 10 baru mulai. Nah akhirnya saya berangkat tuh Mang. Cuma karena saya pulang pagi, tadinya pulang pagi, berangkat lagi buru-buru kan Mang. Berangkat buru-buru lagi, jam 9 saya baru berangkat. Biasanya saya jam 7, jam setengah 8 udah berangkat, ini jam 9 saya mau berangkat. Kejadian tersebut di jalan, saya terjatuh. Saya jatuh dari motor. Jadi kesannya ketika saya udah nggak pakai batu pengasihan itu, ada apa ya, yang tadinya keberuntungan yang saya dapat justru malah kebalikannya Mang. Setelah hilangnya batu tersebut, udah mulai di perjalanan ada gangguan, kayak ada insiden-insiden yang terjadi sama saya gitu. Sampai akhirnya di bulan yang keempat, di tahun 2018 tepatnya, tetap bulan yang keempat setelah hilangnya batu akik, job udah mulai tipis tuh Mang. Udah mulai berkurang sampai di tahun 2019, 2020 yang tadinya sebulan cuma libur 3-4 hari, sekarang malah kebalikannya Mang. Cuma berangkat 4-3 hari. Akhirnya kembali ke semula ya. Iya. Bubar grupnya. Kalau grup masih berjalan Mang. Berjalan sampai sekarang. Grup masih berjalan, kesenian masih berjalan. Yang saya lakuin sekarang nggak pakai cincin-cincin tersebut, paling cuma kayak balik lagi ke rutinitas kayak puasa gitu, tirakat. Yang namanya tirakat terus puasa muti kan beda Mang. Paling kita jalaninya tirakat. Kalau bahasa orang tua ngasah. Jadi saya tuh nggak datang ke tempat-tempat yang kayak orang-orang lain gitu. Gimana, lebih baik nggak? Lumayan Mang. Sekarang udah membaik ya? Udah membaik. Jadi kayak tuntutan tuh bukan saya kepikiran harus jaga ini, harus jaga itu. Enggak sekarang Mama. Sekarang yang harus saya jaga ya badan saya sendiri. Jadi ada juga rasa sugestinya ya? Iya. Sugesti tinggi kepada batu itu. Iya. Kalau dulu kan pemikirannya ke batu. Wah, saya harus ngelakuin ini. Saya harus kayak gini. Jadi ada musyriknya juga ya? Iya. Perasaan seperti itu? Perasaan seperti itu Bang. Bahkan yang namanya jalanin sholat juga males. Udah lupa, males. Kalau sekarang kan kita nggak kebebanan sama batu tersebut Bang. Jadi efek buruknya seperti itu ya? Iya, di efek buruknya. Oke. Mungkin ada pesan untuk para penonton Malam Mencekam ya? Untuk mereka yang masih percaya banget tuh dengan hal-hal ke batu atau gimana, ada pesan nggak? Seperti apa? Zaman sekarang kan udah banyak yang namanya media, teknologi ya? Teknologi Bang. Yang namanya teknologi itu kadang menjerumuskan atau juga kadang baik. Positif ya? Iya. Maka dari itu saya sih cuma titip pesan sama sahabat MM ya, Malam Mencekam. Yang namanya hal-hal yang bagus belum tentu baik buat diri kita. Ada halnya seperti yang saya percaya tadi. Mungkin efeknya bagus buat kesenian saya berjalan. Efeknya saya bisa dikenal atau lain sebagainya. Yang namanya penglaris gitu kan. Tapi terkadang hal tersebut justru malah menyesatkan kita, Bang. Menjauhkan kita dari hal-hal yang seharusnya benar. Jadi malah jauh ya? Malah jauh. Yang biasanya kita jalanin sholat, zikiran, apa lain sebagainya, hal-hal positif. Karena kita berpegang sama itu, jadi kepercayaan kita sama yang di atas malah berkurang. Jadi buat teman-teman sih jangan terlalu percaya sama hal-hal yang itu maksudnya. Percaya kepada benda ya?
Jangan percaya sama benda-benda Ya, gaib. jauhilah ya. Jauhilah. Kita sekedar percaya sama hal-hal yang gaib ya. Cuma jangan terlalu dipercayain. Betul. Nah, seperti itu. Cuma sekedar percaya adanya hal gaib ya, kita wajar, manusiawi kan. Percaya. Adanya dukun, adanya ini, adanya itu. Ya. Adanya persugihan, adanya apa, percaya. Setuju sekali. Jadi bagus sekali langkah dari Mas Aris ya, kembali ke jalan Allah gitu ya. Iya. Membuang hal-hal yang tidak patut dipercayai. Iya. Percaya kepada benda itu ya, bahaya juga. Iya. Baik Mas Aris, mudah-mudahan usahanya segera maju lagi ya. Amin, Bang. Lancar lagi tanpa menggunakan batu. Nanti batunya kita tayangkan ya, boleh ya? Boleh. Gambarnya. Boleh. Oke, Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Mas Aris. Jangan lupa untuk menyaksikan video Malam Mencekam yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.